dengan adanya cuaca yang kurang baik ini jelas menambah pressure kita, stres kita tambah banyak. Selain tadi itu juga dengan pesawat tidak bisa landing, otomatis dia akan berputar-putar di atas Surabaya, di atas navigasinya gitu, misalnya di atas VR Surabaya gitu. Kita akan tumpuk-tumpuk, Mas. Tidak cuma 5 atau 10 pesawat kita masih bisa ya. Kadang tuh sampai 20. Di sini ada 10, di sana 5 gitu. Nah, ini yang kadang nggak jeli bisa begini. Kalau kita lihat di atas tuh sebenarnya pesawat tuh kencang sekali, Mas. Bisa sama dengan 400 km per jam. Kalau kita ngeliat dari bawah sih kelihatannya pelan ya. Tapi di atas itu kencang sekali, dan si pilot ini kalau misalkan dia itu melihat balon udara pada ketinggian pesawat itu, dia tidak bisa langsung menghindar, Mas, karena cepat sekali. Kalau si pesawat ini melakukan gerakan yang tiba-tiba juga akan membahayakan pesawat ya, seperti itu. Passing 250, continue descent to for RNT, runway 28 report established, flight. Kali ini kita berada di ruang manajerial gedung AUB Bandara Juanda Surabaya. Kami berkesempatan untuk wawancara langsung ya, wawancara eksklusif bersama salah satu supervisor air traffic control dari petugas dari Bandara Juanda Surabaya, Pak Setiadi. Pak Setiadi, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kali ini. Oke, kali ini saya mau wawancara soal ini Pak. Ada berapa sih Pak divisi tugas dalam ATC ini Pak? Jadi di ATC sendiri di Surabaya ini kita dibagi di 2, Mas, yaitu detailnya ada 3 sebetulnya. Yang pertama itu Aerodrome Control Tower atau biasa disebut Juanda Tower begitu, yang dinasnya di Menara. Kemudian divisi berikutnya itu divisi Approach Control Office, APP gitu. APP ini masih bagi lagi 2 lagi bagian, yaitu Director dan terminal. Ini terkait dengan wilayah yang harus menjadi tanggung jawabnya. Kalau director itu dia lingkupnya lebih kecil. Jadi kurang lebih ini kalau di lateralnya itu pada radius jarak ininya 40 nautical mile dari Sierra Bravo Romeo VOR. Jadi acuannya alat navigasi VOR yaitu Surabaya SPR. Sedangkan ketinggian airspace jurisdiksinya itu dari ground sampai 10.000 kaki. Sedangkan wilayah di luar itu wilayahnya Surabaya Terminal APP, tapi yang membidangi wilayah lebih luas lagi, yaitu mulai dari ketinggian di atasnya tadi 10.000 sampai ketinggian 24.000 kaki. Ya, maaf 24.500 kaki atau flight level 245. Nah, ini pembantuannya juga berbeda. Kalau di tower itu menangani pergerakan pesawat yang di sekitar bandara, baik itu pesawat yang mau landing ataupun yang mau berangkat, atau pesawat yang berlatih di sekitar Bandara Juanda. Sedangkan di APP itu yang tadi terminal dan director, di director itu mengurus tentang pergerakan pesawat setelah pemanduan dilimpahkan dari tower. Misalnya dari Surabaya mau ke Bali atau ke Jakarta begitu, setelah di tower keluar dari wilayah tower dikasihkan ke director sampai ketinggian 10.000. Demikian juga dengan pesawat-pesawat yang akan mendarat di Surabaya, itu dari terminal
sebelum dia kita akan di manage, diatur dengan baik oleh director agar pesawat yang datang itu bisa landing satu persatu berurutan dengan baik, tidak terlalu jauh tetapi efisien, jaraknya cukup dan safe untuk untuk istilahnya penggunaan runway, misalnya antara yang berangkat ataupun yang datang itu harus bergantian gitu. Karena kan runway cuma satu, yang datang banyak, yang berangkat banyak, harus kita atur kapan dia harus kita berangkatkan, jaraknya berapa yang pas agar tidak terlalu jauh, karena efisiensi ini kan harus diperhatikan dalam penerbangan. Gitu. Sedangkan setelah pesawat ini melewati 10.000 kaki, akan dialihkan lagi pemanduannya dari direktur, dari APP tadi ke APP terminal yang lebih luas lagi. Jadi nanti di APP terminal ini kaitannya dengan ATC adjacent, ATC di bandara berikutnya. 3 divisi tadi yang dilakukan. Iya. Berapa jam sih Pak durasi kerjanya? Adakah shift yang dibagi itu Pak? Baik, karena kita ATC itu bekerjanya itu harus penuh kehati-hatian, harus istilahnya ini kan mengatur orang ya Mas. Betul. Jadi aspek keselamatan sangat diperlukan, sehingga perlu diatur jam kerjanya. Jadi kita sudah diatur, baik itu peraturan pemerintah atau peraturan penerbangan internasional yang dalam dokumen itu ada minimal kerja kita. Jadi dalam sehari kita harus berapa kerja gitu, berapa jam gitu. Dalam 1 minggu harus berapa jam, istirahat berapa jam, itu harus ada panduannya. Dan untuk Surabaya sendiri ini kita ada shift 3 shift. Jadi setiap shift itu 6 jam itu nanti maksimal kerja 4 jam dan 2 jam istirahat. Biasanya kita mengatur shiftnya. Jadi pas pemandu itu kan pertama jadi asisten yang untuk koordinasi dengan adjacent dan unit lain, satu lagi controller. Jadi biasanya urutannya asisten, controller, istirahat 1 jam, nanti istirahat jadi asisten lagi, kontrol lagi, baru istirahat lagi begitu. Biar tidak fatigue Mas. Soalnya kalau fatigue mesti akan membahayakan keselamatan. Itu. Baik. Pak, kalau sehari itu berapa penerbangan Pak yang dipelototi itu Pak? Ini baik Mas. Untuk waktu suasana kita masih normal begitu, sebelum ada COVID, sebelum ada masalah dengan terkait pembatasan penerbangan tiket mahal dulu tuh kita sampai 440 seharinya Mas. Di pesawat take off dan landing itu ada 440 pergerakan dalam 1 hari. Dan pada akhir tahun tahun 2020 ya, ini kita 2021 tahun 2019 pertamanya. Itu kita udah mulai turun karena waktu itu ada informasi tiket mahal dan lain sebagainya gitu. Kemudian terkena COVID lagi lah, ini kita yang dampaknya sungguh sangat luar biasa. Dalam 1 hari paling sekitar 30 mungkin. Menurun drastis ya Pak ya? Iya. Karena pandemi ini ya Pak ya? Waktu itu ada pelarangan penerbangan dari Kementerian Perhubungan, peraturan pemerintah tahun nomor 25 kalau nggak salah, 25 tahun 2575 tahun 2020, yang intinya waktu itu membatasi pergerakan transportasi, terutama ini Pak, membatasi transportasi dalam rangka liburan Natal dan Tahun Baru waktu itu. Itu jadi tidak diperbolehkan mengangkut atau penumpang dari daerah-daerah yang
waktu itu Zona zona merah. Oke, Nah, baik. iya. Jadi ini sekarang mulai Mulai nanjak ya Pak ya? nanjak lagi sampai sekarang per hari kurang lebih 220. Jadi bisa dikatakan baru setengahnya dalam kondisi normal. Pak, untuk Iya. menjadi petugas ATC, Iya. kecakapan apa sih yang harus dibutuhkan? Aspek-aspek apa? Apakah aspek rasionalitas, problem solving, atau kejelian atau psikologi Pak? Jadi semuanya sebetulnya ini ya Pak, ke ahlian tersebut sebenarnya banyak dipersyaratkan begitu. Dan ini kan kita melewati pendidikan pelatihan dulu. Iya. Menjadi seorang ATC itu kita sebagai pendidikan ada yang di PLP Curug, STPI, kemudian di ATKP Makassar, Surabaya, dan Medan. Dan persyaratan-persyaratan tersebut tentunya sudah diseleksi sebelum seseorang menjadi ATC. Jadi waktu rekrutmen tersebut dari bidang SDM tentunya ada kriteria yang diharuskan untuk sebagai ATC itu. Salah satu barangkali kejelian, ketelitian, tidak mudah stres, akan tahan dan cepat dalam memberikan problem solving, karena kita dalam bekerja ini kan dimensinya waktu, kecepatan, dan ini. Jadi kita harus cepat pergerakan kami harus jumlahnya banyak, harus cepat mengambil decision. Pak, untuk saat ini kan Indonesia kan masuki masa musim hujan, Iya, cuaca ekstrim. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah tingkat kesulitannya bertambah atau sama aja, Pak? Kemudian bentuk kesulitannya apa saja? Baik, ini memang kendala cuaca. Cuaca sangat berpengaruh dalam dunia penerbangan. Di pihak pesawat, di pesawat sendiri dia akan menghindari istilahnya cuaca yang kurang baik tersebut, baik itu hujan lebat ataupun mungkin awan yang membahayakan seperti cumulonimbus itu sebisa mungkin dia akan menghindari pesawat itu, awan-awan itu. Efeknya apa bagi ATC? Karena ATC ini kan harus memberikan separasi dengan pesawat agar jaraknya aman, tidak terjadi tabrakan. Nah, kalau kondisi seperti itu pesawat tidak terbang pada jalurnya lagi, Pak. Dia akan mencari celah mana yang bisa aman untuk dilewati. Jadi misalnya spot sini jelek, sini bagus. Ini baik yang berangkat akan menuju spot ini, yang datang juga mencari spot ini karena dia akan menghindari area-area yang membahayakan keselamatan penerbangan itu. Efeknya bagi kita akan pressure kita tambah besar karena semua pesawat menuju ke satu tempat dan kita harus memberi kepastian jangan sampai ada tabrakan atau near miss dengan pesawat-pesawat yang akan ketemu di daerah ini. Ini kita cerita di atasnya ya Mas ya. Di bawahnya sendiri di runway ini terkait dengan hujan lebat ini akan membahayakan keselamatan penerbangan. Yang pertama, landasan jelas licin ya Pak ya. Kedua, jarak pandang pesawat ini kalau jarak pandangnya dia visibility-nya ya biasanya ini terlalu pendek, pilot juga tidak bisa mendarat. Dan ada ketentuan weather below minima. Jadi ketentuan kalau cuacanya buruk ini jarak pandangnya atau kecepatan anginnya dan lain itu membahayakan ini kita tidak bisa memberikan instruksi kepada pilot untuk take off atau mendarat. Jadi kita informasikan kalau pilot tersebut istilahnya memaksa untuk tetap landing atau tetap berangkat, kita memperbolehkan, tetapi harus mengisi debriefing form untuk dikasihkan ke kita untuk kita laporkan ke atasan kami selanjutnya diproses ke mungkin di perhubungan begitu. Nah, jadi istilahnya dengan adanya cuaca yang kurang baik ini jelas menambah pressure kita, stres kita tambah banyak. Selain tadi itu juga dengan pesawat tidak bisa landing, otomatis dia akan berputar-putar di
atas Surabaya, di atas navigate-nya gitu, misalnya di atas PR Surabaya gitu, kita akan tumpuk-tumpuk mas. Tidak cuma 5 atau 10 pesawat kita masih bisa ya, kadang tuh sampai 20. Di sini ada 10, di sana 5, di sana jadi. Ya ini yang kadang nggak jeli bisa begini. Iya. Nah, ini kita apa istilahnya dalam kerja itu sangat menghindari ini terjadinya konflik tadi, konflik pesawat itu. Baik. Iya. Pak, kalau untuk selama ini Pak, Bapak udah berapa tahun Pak menjalankan tugas ini? Terus pengalaman-pengalaman apa saja yang diterima atau mungkin kejadian darurat apa yang sering diterima oleh ATC Pak? Iya. Baik, saya kalau pengalaman sendiri saya sudah di 5 tahun. Di 5 tahun kerja. Karena dulu lulus Curo, kita kan langsung ikutan dinas, jadi langsung kerja waktu itu usia 19 tahun dah. Maaf, 21 lah sudah kerja gitu ya. Jadi sekitar 25 tahun kita punya pengalaman untuk mengendalikan pesawat, dan pengalamannya juga beragam mas. Iya. Dari dulu bandara kecil yang tidak ada radarnya sampai sekarang ini. Terkait dengan apa lagi yang ditanyakan? Pengalaman atau mungkin kejadian darurat yang sering diterima oleh ATC. Nah, untuk kejadian darurat ini yang yang sering sekali ini kan maaf, darurat ini kan banyak macamnya ya. Iya. Kadang ada kerusakan pesawat sendiri, atau mungkin dalam proses pendaratannya itu membahayakan lah. Ini yang sering terjadi gitu ya, biasanya ada kerusakan di pesawat, misalnya engine-nya mati, misalnya engine-nya kan 2, mati 1 lah, dia akan meminta TC untuk segera diberikan prioritas untuk landing kembali. Nah ini beberapa kali kita pernah mengalami. Kemudian juga pesawat terbang, dia nabrak istilahnya burung-burung ada di landasan, itu juga membahayakan, itu juga pernah. Terus yang lain seperti ini misalnya dia karena dia terbang dari suatu bandara ke bandara nggak bisa landing, dia sampai hampir kehabisan bahan bakarnya, aftur ya Pak? Iya, afturnya. Dia minta prioritas juga, itu termasuk emergency juga yang harus kita berikan ini mas. Kita berikan prioritas untuk landing gitu. Pak, ini pertanyaan kedua ini, momen paling sulit saat bertugas apa Pak? Kalau saya ya ini lebih yang tersusah itu ya mungkin pas waktu emergency itu ya. Soalnya kan dalam kondisi emergency itu kita tidak sekedar istilahnya menyelesaikan tugas seperti biasanya. Ada beban psikis dan mental, bagaimana si pesawat yang emergency itu harus kita selamatkan untuk bisa mendarat begitu. Jadi otomatis dengan adanya traffic emergency, pesawat-pesawat yang harus sedianya mendarat harus kita singkirkan dulu mas. Memberi kesempatan yang tadi emergency itu harus landing duluan, dia harus diselamatkan dulu. Nah ini yang akan membuat kesulitan kita dalam motor, harus dibuang kemana, yang ini dibawa kemana gitu, untuk pertanyaan ini. Right. Untuk ini Pak, pernah nggak sih Pak menemukan kejadian kayak pesawat tak dikenal nyasar di pantauan radar? Nah cara menanganinya kayak gimana itu Pak? Iya baik. Ada beberapa pengalaman tentang pesawat yang namanya kalau nggak salah itu Pak, di itu dokumen dulu Ghost. Nah ini jadi biasanya itu pesawat-pesawat luar negeri yang harusnya kan datang ke Indonesia itu harus ada dokumen-dokumen yang dia bawa gitu. Nah, tanpa ini kadang masuk wilayah kita, ini yang tanpa misalnya penerbangan asing tanpa dokumen dia masuk wilayah kita. Nah, prosedurnya kita kalau misalnya melihat pesawat seperti itu, kita laporkan ke angkatan udara, namanya apa Pak? Biasa ke angkatan udara. Iya. Jadi ada namanya di angkatan udara sendiri ada bagian di situ. Kalau ada pesawat yang mencurigakan yang nggak kita kenal kok masuk lagi nih,
kita akan melaporkan ke mereka, Kohanutnas atau apa gitu, yang menangani pesawat ya. Auri lah gitu. Nanti kita laporkan. Kalau pesawat itu tetap masuk, ini biasanya prosedurnya dia akan di-intercept, Mas. Jadi ada pesawat tempur atau apa yang terbang dari Swahyudi atau dari ini yang terdekat mungkin ya, untuk memaksa pesawat ini bisa diturun agar bisa landing di Indonesia dulu gitu. Nanti baru diproses secara hukum gitu. Dan kejadian dulu pernah pesawat induk dari Amerika yang lewat di Laut Jawa kalau nggak salah. Waktu itu kan membawa pesawat tempur itu kan ada yang pesawatnya jalan, kapal jalan kan ada yang istilah mengawal begitu. Iya. Nah ini ketahuan dari radar di Bali waktu saya masih dinas di Bali. Nah di Bali ini ada pesawat kok kadang muncul kadang tidak. Ini kan teknologi mereka yang bagus gitu ya, hanya kita laporkan ke pihak Auri di Iswahyudi. Nah setelah Iswahyudi pesawat tempurnya itu mendekati, ternyata di situ kapal induk. Ini kapal pesawat yang mengawal kapal induk. Akhirnya nggak tahu berikutnya gimana, tapi akhirnya mereka koordinasi antara Auri dengan pihak Amerika begitu. Iya. Jadi kita cuma sekedar informasikan kalau ada pesawat yang luar yang masih wilayah kita tidak dikenal, kita harus lapor ke Kahutnas itu, ke Auri. Untuk selanjutnya mereka yang akan menangani. Baik Pak. Ya. Kalau untuk prosedur keselamatan penerbangan yang terus diingatkan oleh ATC pada maskapai seperti gimana Pak? Pak itu apa aja sih? Prosedur keselamatan maksudnya kayak gimana ya? Ya mungkin ya sekitar himbauan lah gitu Pak, mungkin himbauan atau mungkin bagi maskapai kalau menerbang itu hati-hati gitu kan, ingat ini kan ngangkut penumpang juga Pak. Mungkin ada nggak kayak arahan gitu gimana gitu Pak? Kalau itu sih sebenarnya standar ya, Mas. Karena kita bekerja sudah dengan aturan ya, sudah bekerja dengan aturan. Biasanya kami sudah mengerti apa yang harus dilakukan, namun pada saat-saat tertentu untuk menjaga keselamatan kami hanya memberikan notifikasi informasi saja supaya lebih keselamatannya lebih terjamin. Misalkan ketika dia ingin landing, kita memberikan informasi tambahan, runway wet, runwaynya ada air di situ, ada banjir, atau misalkan kita memberitahukan misalkan ada gunung berapi, kita kasih tahu di sebelah sini nanti akan ada volcanic ash-nya, debu gunungnya itu menuju ke arah sana. Kita memperingatkan si pesawat untuk tidak terbang di jalur itu, Anda terbang di jalur ini, seperti itu. Paling untuk memperingatkan kepada teman-teman penerbang ya, teman-teman pilot, misalkan ada bird strike, kita ngasih tahu nanti pada jam-jam ini ada bird strike seperti itu. Kemudian ada juga pada saat ada layang-layang, mungkin ada balon udara, nah kita memberitahukan mereka informasi-informasi seperti itu. Kalau untuk standarnya sebenarnya baik dari air traffic controller maupun dari penerbangnya itu sudah paham benar apa yang harus dilakukan, karena kita bekerja memang udah sesuai aturan. Jadi kalau ada tambahan informasi yang nantinya akan membahayakan keselamatan atau akan berkaitan ini biasanya sudah diinformasikan terlebih dahulu sebelum latihan terbang. Misalnya nanti di sini akan ada latihan tembak menembak antara gunfiring, mungkin Auri akan latihan nembak atau angkatan laut akan menembakkan misilnya gitu. Itu hari ini sudah diproteksi dan itu sudah diinformasikan bahwa jangan masuk wilayah itu sudah dinotenkan. Jadi dipublishkan ke semua airline semua bahwa jangan melewati koordinat ini, karena ini jangan latihan misalnya tembak menembak. Atau yang Pak Izzy tadi sampaikan, di sini ada balon udara, di sini ada volcanic ash tadi, jadi gunung berapi itu kan awalnya berbahaya bagi pesawat, jadi harus kita hindarkan dari debu volkanik ini. Nah, ini kita yang mantau terus menerus pergerakannya ke arah mana, kita cari informasi ke BMKG terus agar kita bisa memberikan informasi ke pilot jangan melewati rute yang terdampak oleh debu vulkanik ini.
termasuk dengan cuaca buruk tadi. Kalau misalnya sekiranya akan ada apa istilahnya cuaca yang kurang bagus dan membahayakan ke pilot, akan kita informasikan ke pilot. Sampai satu landing misalnya di sini ada angin yang terlalu kencang misalnya karena dari belakang kan namanya tailwind itu kan membahayakan juga, akan kita sampaikan ke pilot. Atau ada wind shear yang membahayakan pilot dalam mendarat, kita sampaikan ke pesawat yang di belakangnya agar mempersiapkan atau enggak menghindari dulu begitu. Baik. Pak, terakhir Pak, mungkin ada closing statement Pak pada masyarakat atau mungkin pada pihak terkait soal ini sih Pak. Ini kan urusan nyawa sih Pak. Pastinya juga gimana gitu Pak. Yang lebih. Iya Mas. Kalau melihat kondisi saat ini ya untuk keselamatan penerbangan, sebenarnya kami lebih menghimbau kepada masyarakat untuk tidak bermain layang-layang di ujung landasan ataupun tidak melepaskan balon udara kan. Pada saat-saat perayaan hari-hari besar keagamaan itu ada yang bergembira ya dengan melepaskan balon udara di satu sisi, mungkin itu sudah tradisi, tapi sebenarnya di sisi kami itu sangat membahayakan. Mungkin pada saat tradisi dulu itu penerbangan tidak seramai seperti ini, tetapi kita terus berjalan, kemudian penerbangannya sudah menjadi ramai, mereka melepaskan balon udara di atas itu banyak ada rute penerbangan yang satu hari berapa kalilah pesawat lewat di situ, dan ini sangat membahayakan sebenarnya. Mungkin masyarakat kita tidak menyadari itu, tapi sebenarnya itu membahayakan. Coba misalkan kita bayangkan kalau sebenarnya terjadi kecelakaan di situ ya, mesin pesawatnya menghisap balon udara itu, atau pesawatnya menabrak balon udara itu, ada keluarganya misalkan di dalam pesawat itu kan, semuanya menjadi ada sesuatu hal yang tidak inginkan ya, yang tidak kita inginkan gitu kan. Karena kalau kita lihat di atas tuh sebenarnya pesawat tuh kencang sekali Mas, bisa sama dengan 400 km per jam. Kalau kita lihat dari bawah sih kelihatannya pelan ya, tapi di atas itu kencang sekali. Dan si pilot ini kalau misalkan dia itu melihat balon udara pada ketinggian pesawat itu, dia tidak bisa langsung menghindar Mas, karena cepat sekali. Kalau si pesawat ini melakukan gerakan yang tiba-tiba juga akan membahayakan pesawat ya, seperti itu. Jadi himbauan kami sih mungkin untuk masyarakat ya, harus lebih mengerti tentang ikut membantu menjaga keselamatan penerbangan ini, tentunya untuk tidak bermain layang-layang di areal bandara ya, di areal bandara. Kemudian untuk tidak melepaskan balon udara, mungkin bisa ditambat kan gitu. Jadi kita tidak menghilangkan tradisi, bisa ditambat saja. Dan yang lebih yang sekarang ini lagi ngetren ya, kan dilakukan kekinian itu drone Mas. Jadi drone. Pesawat udara tanpa awak. Nah sebenarnya kita sudah ada aturannya tentang pesawat udara tanpa awak. Kalau misalkan mereka mengoperasikan pesawat udara tanpa awak, PUTA atau drone di areal bandara, itu akan dikenai sanksi. Cuma mungkin sosialisasinya yang kurang ya, karena drone itu menjadi ancaman bagi keselamatan penerbangan juga. Ada drone yang untuk olahraga, ada drone yang untuk sekarang menuju untuk pengangkutan kargo, pengiriman kargo ada memang. Itu sedang dikaji ya. Tapi yang membahayakan itu drone-drone yang memang tidak mempunyai izin, karena sebenarnya kita yang mengoperasikan drone itu juga bisa disebut sebagai penerbang Mas. Kita penerbang, hanya saja memang tidak menerbangkan langsung ya. Karena kenapa dia disebut penerbang? Karena dia mengendalikan vehicle ya, alat itu terbang, jadi dia sama saja dengan penerbang. Nah ini harus mempunyai sertifikat juga, apakah itu dari FASI, Federasi Airsport Indonesia, ataupun dari Kementerian Perhubungannya. Sekarang ini sudah ada dari FASI bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan untuk menerbitkan sertifikat pilot drone seperti itu. Kadang-kadang kan kita untuk drone itu untuk senang-senang ya, untuk senang-senang, misalkan foto dari atas atau segala macamnya, sepanjang itu tidak berada di dalam wilayah bandar udara, it's okay, nggak jadi masalah. Tetapi kalau sudah berada di dalam wilayah bandar udara dan ketinggiannya juga
sudah tidak wajar ya masuk wilayah ketinggian pesawat udara, itu yang sangat membahayakan. Dan sudah ada sih kejadian pesawat itu nabrak drone, itu sudah ada, itu sudah banyak seperti itu. Nah itu kira-kira itu yang himbauan kami kepada masyarakat untuk tidak bermain layang-layang, untuk tetap tradisi boleh tidak dihilangkan, untuk melepaskan balon udara tapi diikat saja, sama mungkin yang terakhir puta ya. Jadi untuk penerbangan udara tanpa awak itu yang harus, pesawat udara tanpa awak itu yang harus disadari oleh masyarakat. Bagi mereka mungkin senang, tapi efeknya ya kalau terjadi sesuatu mungkin semuanya akan menyesal ya kan gitu kan. Kira-kira itu sih. Iya. Demikian wawancara saya bersama para stakeholder ya terkait air traffic control di Bandara Juanda. Jadi betapa pentingnya penerbangan itu selain melibatkan banyak orang, ternyata juga di luar itu juga banyak sekali efek-efeknya yang bisa dirasakan. Mungkin itu dulu dari saya, dari Bandara Juanda. David Ramadhani, Surya Online melaporkan.